apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Toko alat rumah tangga di kota Solo terbakar. Karyawan perkantoran di sekitar lokasi berhamburan keluar gedung karena takut api merembet. Banjir masih merendam sekolah. Para siswa SD Negeri 2 Kerakitan, Klaten terpaksa diliburkan sementara. Bermaksud mendahului, sebuah minibus yang melaju kencang menghantam 3 sepeda motor. 1 pengendara motor tewas. Kebakaran hebat melanda sebuah toko alat rumah tangga di kota Solo Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran menjebol pintu toko agar api bisa dipadamkan. Kebakaran sempat membuat karyawan kantor di sekitar lokasi panik karena takut api meluas. Kepulan asap tebal membumbung dari toko Maju yang menjual alat rumah tangga di Jalan Veteran Kota Solo Rabu pagi. Banyak bahan mudah terbakar seperti kasur dan mebel membuat api cepat membesar. Kebakaran sempat membuat karyawan kantor di samping toko berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri dan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi. 15 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api karena khawatir merembet ke gedung lain. Apalagi kebakaran terjadi pada pagi hari saat karyawan baru mulai bekerja. Menurut saksi, api pertama kali terlihat dari lantai atas toko, namun kebakaran terjadi saat toko belum dibuka. Tadi udah diamankan 5, apinya masih di atas itu dikit, terus sambil manggil pemadam dari OJK juga, akhirnya datang. Kalau ini tokonya toko plastik, kayak plastik, terus mebel rumah tangga itu, kasur. Itu tapi kondisinya memang tutup kosong gitu kan? Biasanya bukanya jam 8, jam 8 setengah 9 buka. Berarti ini tadi pas belum buka? Belum buka, keadaannya belum buka. Upaya pemadaman sempat terkendala karena pintu toko terkunci dari dalam. Petugas terpaksa menjebol pintu dengan linggis agar api bisa dipadamkan. Petugas berjibaku selama 2 jam sampai akhirnya bisa dipadamkan. Kita tidak tahu, yang jelas rumah itu, toko itu masih kosong. Kosong, ada api, ada asap di atas, terus ada laporan kita ke sini. Pertama ke bawah, toko itu digembok. Gemboknya tidak hanya dari luar, ada gembok dari dalam. Nah, ini kesulitan kita seperti itu. Dan akses keluar masuk hanya dari depan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih diselidiki polisi. Namun dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Heri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Akibat hujan deras, jalan penghubung kecamatan di Desa Kaliurip, Kabupaten Banyumas kembali ambles pada Rabu pagi. Bahkan kondisi jalan ambles kali ini lebih parah sehingga akses jalan putus total. Jalan penghubung kecamatan di Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati, Banyumas kembali ambles di 2 titik Rabu pagi. Kondisinya lebih parah sehingga akses jalan putus total. Kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas. Untuk mencegah warga nekat melintas, dipasang rambu pembatas dengan menggunakan bambu. Jalan ini sangat strategis karena menjadi jalur ekonomi warga dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Purwojati, Wangon, dan Aji Barai. Warga terpaksa memutar lebih jauh agar bisa beraktivitas. Jalan amblas terjadi setelah diguyur hujan lebat pada Selasa malam. Sementara itu banjir masih merendam sekolah dan permukiman di wilayah Kerakitan, Bayat, Klaten Rabu pagi. Para siswa terpaksa diliburkan karena ruang kelas masih tergenang. Banjir setinggi hampir setengah meter masih merendam SD Negeri 2 Kerakitan di wilayah Bayat, Klaten Rabu pagi. Sejumlah ruang kelas, ruang guru dan halaman sekolah masih tergenang. Akses jalan pun menuju sekolah juga masih terendam. Pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswa untuk sementara waktu sampai banjir benar-benar surut.
banjir hari ini ya otomatis kegiatan pembelajaran terganggu. Ya. Diliburkan atau seperti apa, Bu? Ini tadi diliburkan karena ketinggian air itu di atas lutut, ya kurang lebih 60 cm ya. Itu banjir merendam seluruh ruangan kelas atau seperti apa, Bu? Iya, banjir merendam seluruh ruangan kelas, kantor guru, dan halaman itu penuh, juga teras yang ada di sekolah itu. Sementara di wilayah permukiman di daerah yang sama, banjir mulai surut, namun masih cukup tinggi, 60 cm. Sedikitnya 100 rumah terdampak sehingga mengganggu aktivitas warga. Kalau saat ini udah mulai surut, sudah agak bisa dimasukin ke dalam rumah, evakuasi barang-barang masing-masing. Kalau soal di malam ya pada ngungsi di masjid Duet situ. Ini dalam banget soal tadi malam. ya. Kalau saat ini ketinggian air banjirnya berapa, Mas? Saat ini yang di jalan ini sekitar 60 cm. Mas, Banjir sempat memaksa warga Kerakitan Bayat mengungsi pada Selasa malam karena banjir mengancamnya warga dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Petugas BPBD mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi bayi dan lansia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten mendata banjir melanda 3 desa, yakni Kerakitan, Jotangon, dan Talang. Belasan warga terpaksa diungsikan karena rumah terendam banjir cukup tinggi. Banjir ya malam ini yang cukup parah ya di sini, di Kerakitan, kemudian Jotangan dan Talang, semuanya kecamatan Bayat. Total yang mengungsi dari 3 desa ada berapa, Pak, tadi? Berarti kalau yang Jotangan hanya 4, 1 kakak ya, 5 jiwa. Kemudian yang di Talang ini baru proses hanya 1 kakak 4 jiwa. Banjir dipicu curah yang tinggi dan berdurasi lama, mengguyur 3 desa pada Selasa malam. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Lautan sampah menumpuk di Sungai Santren Kabupaten Kudus. Petugas BPBD gabungan mengevakuasi sampah karena memicu banjir, sehingga permukiman sekitar terendam pekan lalu. Tumpukan sampah rumah tangga, bahkan kayu besar dan ranting memenuhi Sungai Santren di Desa Mijen, Kecamatan Kalibungu, Kabupaten Kudus. Tumpukan cukup tebal mencapai 5 meter. Tumpukan sampah ini diduga menjadi pemicu banjir pekan lalu, sehingga belasan rumah di sekitar sungai terendam. Petugas gabungan BPBD Kudus dan BPSDA Serang Lusi Juwana membersihkan dan mengangkut sampah pada Rabu pagi. Petugas mengerahkan alat berat karena banyak pohon dan ranting. Tumpukan sampah diketahui sudah terjadi selama 2 bulan terakhir. Namun demikian, BPSDA merasa belum mendesak untuk melakukan normalisasi sungai. Kemarin ada 11 rumah yang terendam banjir karena tersumbatnya aliran sungai, terutama di jembatan, karena jembatan ini kan punya tiang di tengahnya, yang mana itu sangat tidak baik untuk aliran sungai. ini sampahnya tebal banget ya, Pak? Ketebalan kira-kira berapa? Ketebalan kurang lebih hampir 5 meter. Kalau sudah ada bulan nanti kan baru masuk kan baru disurvei. Untuk tahun ini ya belum bisa mungkin. Perlindungannya sama Gabayu kan sudah belum mengenai masalah biaya itu. Sama. Jadi kalau normalisasi ukuran tahun ini mungkin tahun depannya bisa. Banjir luapan Sungai Santren merendam permukiman warga pekan lalu. Pembersihan sampah sungai diharapkan bisa mengurangi dampak banjir bagi warga sekitar. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus.